Schopenhauer memperingatkan kita 2 abad yang lalu. Cinta seorang pria adalah sebuah tuntutan, cinta seorang wanita adalah sebuah penyerahan. Apa yang tidak dia katakan kepada Anda adalah bahwa penyerahan ini mengikuti hukum-hukum kuno yang tidak terucapkan. Hukum yang menentukan pria mana yang disembah dan mana yang dibuang. Setiap kebingungan yang Anda rasakan, setiap kali ketertarikan seorang wanita memudar tanpa alasan, setiap pengkhianatan yang tampaknya muncul entah dari mana, ini bukan kecelakaan. Mereka adalah hasil yang tak terhindarkan dari imperatif biologis yang begitu kuat sehingga bahkan wanita pun patuh tanpa sadar. Dalam beberapa menit ke depan Anda akan melihat apa yang dipahami oleh para raja filsuf, hierarki tersembunyi dari nilai pria. Ini bukan kepahitan, ini adalah wahyu. Dan setelah Anda melihatnya, Anda akhirnya akan memahami permainan yang telah Anda mainkan sepanjang hidup Anda tanpa mengetahui aturannya. Bayangkan ini, seorang pria, sebut saja Daniel, jatuh cinta. Bukan cinta biasa, sebuah pengabdian yang menghabiskan, menyeluruh. Dia bertemu seorang wanita yang tampak sempurna, cerdas, baik, magnetis. Dia memberikan segalanya, waktunya, uangnya, kerentanan emosionalnya. Untuk sementara itu adalah kebahagiaan. Kemudian perlahan dia menjauh. Dia menjadi dingin dan jauh. Ketika dia bertanya mengapa, dia berkata bahwa dia tidak merasakan hal yang sama lagi. Daniel hancur. Dia memutar ulang setiap momen, bertanya-tanya apa yang salah. Tetapi inilah kebenaran yang brutal. Dia tidak melakukan kesalahan. Satu-satunya kesalahannya adalah percaya bahwa cinta adalah rasional. Schopenhauer melihat melalui ilusi ini. Dia menyebut cinta romantis sebagai genius species, sebuah trik yang dimainkan oleh alam untuk memastikan reproduksi. Wanita argumennya tidak didorong oleh pilihan sadar, tetapi oleh insting mendalam yang tak sadar yang dibentuk selama ribuan tahun. Ilmu modern mengkonfirmasi ini. Sebuah studi tahun 2013 di Archives of Sexual Behavior menemukan bahwa ketertarikan wanita beralih berdasarkan siklus ovulasi, secara tidak sadar lebih menyukai pria dominan yang secara genetik lebih unggul saat subur, lalu mencari penyedia yang stabil setelahnya. Ini bukan kekejaman, ini adalah biologi, dan pria yang tidak memahaminya ditakdirkan untuk menderita. Pertimbangkan kasus Lord Byron, penyair legendaris yang pesonanya menggoda setengah Eropa. Wanita melemparkan diri mereka kepadanya, bukan karena dia baik, tetapi karena dia berbahaya. Dia mewujudkan sifat triad gelap, narsisme, machiavellianisme, psikopati yang memicu ketertarikan primal. Namun setelah penaklukan, dia membuang mereka tanpa penyesalan. Wanita-wanita itu tetap mengaguminya. Mengapa? Karena keinginan bawah sadar mereka tidak mencari keadilan, mereka mencari kelangsungan hidup. Insting yang sama yang membuat seorang wanita mengejar penjahat seperti Byron akan membuatnya kehilangan minat pada pria baik yang memprioritaskan dirinya di atas misinya sendiri. Disinilah menjadi lebih gelap. Sebuah studi tahun 2009 di Personal Relationships mengungkapkan bahwa wanita lebih mungkin berselingkuh dengan pria yang menunjukkan tanda-tanda testosteron tinggi, bahu lebar, suara dalam, bahkan aroma dominasi. Ini bukan tentang moralitas, ini tentang wiring. Schopenhauer memperingatkan bahwa kesetiaan wanita bersifat kondisional, terkait dengan kemampuan pria untuk mempertahankan persepsi superioritas. Begitu dia tergelincir ke dalam ketergantungan emosional, pikiran bawah sadarnya mulai mencari peningkatan. Tetapi ini bukan tanpa harapan. Sebenarnya, ini membebaskan. Setelah Anda menerima bahwa keinginan wanita adalah amoral dan instinktif, Anda berhenti mengambil penolakan secara pribadi. Anda berhenti memohon cinta dan mulai memerintahnya. Pria-pria yang berhasil, Byron, Casanova, para filsuf liar, tahu kebenaran ini secara instinktif. Mereka tidak membenci wanita, mereka menguasai mereka. Tetapi apa yang terjadi ketika keinginan bawah sadar seorang wanita bertentangan dengan moralitas sadar? Sekarang kita akan mengungkap strategi perkawinan ganda. Bagaimana wanita diam-diam menginginkan 2 jenis pria dan bagaimana Anda dapat memanfaatkan ini untuk keuntungan Anda. Anda akan mendengar kasus mengejutkan seorang janda Victoria yang memanipulasi seluruh garis keturunan dan apa yang diungkapkannya tentang psikologi wanita. Ini bukan permainan untuk orang yang lemah hati. Apakah Anda siap untuk bermain? Bayangkan seorang wanita berdiri di persimpangan jalan, terjebak antara 2 pria. Yang pertama stabil dan dapat diandalkan, jenis pria yang bisa dia bawa pulang kepada orang tuanya.
Yang kedua, tidak terduga dan magnetis. Jenis pria yang menyalakan fantasi terdalamnya yang paling terlarang. Dia memberitahu dirinya bahwa dia menginginkan yang pertama, tetapi tubuhnya, mimpinya, impuls bawah sadarnya mengkhianatinya. Ini bukan cacat dalam karakternya. Ini adalah naskah evolusi yang ditulis selama ribuan tahun. Schopenhauer menyebutnya ironi kejam dari sifat wanita. Wanita membutuhkan keamanan, tetapi mereka mendambakan bahaya. Peneliti modern menyebutnya strategi perkawinan ganda. Dan setelah Anda memahaminya, Anda tidak akan pernah melihat hubungan dengan cara yang sama lagi. Mari kita singkirkan ilusi. Pada tahun 2012, sebuah studi penting yang diterbitkan dalam Evolution and Human Behavior menemukan bahwa wanita dalam hubungan yang berkomitmen melaporkan hasrat seksual yang lebih tinggi untuk pria dominan dengan testosteron tinggi selama ovulasi, bahkan jika mereka sudah menikah dengan bahagia. Ini bukan tentang pilihan sadar, ini adalah tarikan bawah sadar yang terprogram dalam biologi mereka. Implikasi dari temuan ini sangat mencengangkan. Seorang wanita bisa mencintai Anda, membangun kehidupan dengan Anda, bahkan bersumpah setia kepada Anda. Tetapi jika Anda gagal untuk mewujudkan sifat primal yang memicu ketertarikan terdalamnya, pikirannya akan mengembara. Bukan karena dia jahat, tetapi karena dia manusia. Sejarah dipenuhi dengan contoh. Ambil Catherine yang agung, salah satu wanita paling berkuasa dalam sejarah. Dia menikahi Peter ketiga, seorang penguasa yang lemah dan tidak efektif. Apa yang dia lakukan? Dia menggulingkannya, membunuhnya, dan mengambil serangkaian pria muda yang perkasa, pria yang memancarkan maskulinitas mentah. Apakah dia jahat? Tidak. Dia mengikuti insting yang lebih tua dari peradaban itu sendiri. Schopenhauer melihat pola ini di mana-mana. Wanita membenci kelemahan bahkan pada pria yang mereka cintai. Begitu seorang pria menjadi terlalu aman, terlalu dapat diprediksi, terlalu tersedia secara emosional, pikiran bawah sadarnya mulai memberontak. Tetapi disinilah kebanyakan pria salah. Mereka berpikir solusinya adalah menjadi kekasih yang berbahaya, penjahat liar. Itu adalah kesalahan fatal. Rahasia yang sebenarnya adalah keseimbangan, apa yang disebut psikolog evolusi sebagai monogami dominan secara sosial. Anda harus menjadi keduanya, batu tempat dia bersandar dan badai yang menggembirakan dia. Sebuah studi tahun 2017 dalam Personality and Social Psychology Bulletin mengungkapkan bahwa wanita paling puas dalam hubungan di mana pasangan mereka baik di depan umum tetapi dominan di belakang. Mereka ingin seorang pria yang dihormati oleh orang lain, bahkan ditakuti, tetapi yang menyimpan kelembutannya hanya untuknya. Ini adalah tepi pisau yang memisahkan yang dikhianati dari yang tak tergantikan. Pertimbangkan kasus Lord Randolph Churchill, ayah Winston Churchill. Dia adalah bintang politik yang sedang naik daun, seorang pria dengan status dan intelektual. Tetapi dia membuat satu kesalahan fatal. Dia menjadi dapat diprediksi. Istrinya Jenny mengaguminya sampai dia tidak lagi. Dia mengambil beberapa kekasih, termasuk seorang perwira muda yang merupakan segala sesuatu yang tidak dimiliki Randolph. Nekat, penuh gairah, berbahaya. Ketika Randolph menghadapinya, dia tidak membantah, dia hanya berkata, "Saya tidak bisa menahan diri." Schopenhauer pasti mengangguk dengan pemahaman kelam. Wanita tidak berselingkuh karena mereka merencanakannya. Mereka berselingkuh karena mereka tidak bisa menahan apa yang mereka inginkan. Jadi apa solusinya? Apakah Anda menjadi tiran, seorang manipulator? Tidak. Jawabannya adalah penguasaan diri. Anda harus mengembangkan kehidupan yang begitu menarik, kehadiran yang begitu tak tergoyahkan sehingga dua instingnya, keamanan dan kegembiraan, dipenuhi hanya oleh Anda. Ini bukan tentang mengendalikan dia. Ini tentang memerintah rasa hormat yang begitu dalam sehingga mendekati kekaguman. Pria-pria yang mencapai ini tidak takut akan pengkhianatan karena mereka tahu bahwa mereka adalah badai dan tempat berlindung. Tetapi ada lapisan yang lebih gelap untuk ini. Apa yang terjadi ketika keinginan bawah sadar seorang wanita bukan hanya tentang ketertarikan, tetapi tentang menghancurkan pria yang gagal dalam ujian? Sekarang kita akan mengungkap insting balas dendam wanita. Bagaimana wanita menghukum kelemahan dengan cara yang meninggalkan pria hancur, kadang-kadang tanpa bahkan menyadari bahwa mereka melakukannya. Anda akan mendengar kisah nyata seorang seniman terkenal yang mencintai seorang wanita terlalu banyak, dan bagaimana dia merobeknya sedikit demi sedikit. Jika Anda telah sampai sejauh ini, Anda bukan orang yang lemah hati, Anda sedang bangun.
Ada jenis kekejaman khusus yang hanya diperuntukkan bagi pria yang gagal dalam ujian maskulinitas. Bukan machismo kartun dari orang-orang bodoh yang memukuli dada, tetapi kekuatan tenang yang tak tergoyahkan yang membuat seorang wanita merasa baik, dilindungi maupun terpesona. Ketika seorang pria kehilangan ini, sesuatu yang menakutkan terbangun dalam psikologi wanita. Schopenhauer melihatnya dengan jelas. Wanita membenci kelemahan lebih dari mereka membenci kejahatan. Seorang tiran bisa dikagumi, seorang pengecut hanya akan dikasihani dan kemudian dihancurkan. Sejarah membisikkan kebenaran ini dalam kisah-kisah pria yang hancur. Ambil Oscar Wilde, cerdas yang membawa London ke lututnya dengan kata-katanya. Dia memiliki segalanya, ketenaran, jenius, pengaguman masyarakat tinggi. Kemudian dia bertemu Lord Alfred Douglas, seorang aristokrat muda yang cantik tetapi beracun. Wilde jatuh cinta dengan putus asa dan dalam momen kerentanan itu, dia mengunci takdirnya. Ayah Douglas, Marquess of Queensberry, menuduh Wilde melakukan sodomi. Alih-alih pergi, Wilde mengajukan gugatan pencemaran nama baik, kesalahan fatal. Persidangan ini mengekspos kehidupan pribadinya dan dia dijatuhi hukuman 2 tahun kerja paksa. Tetapi inilah bagian yang mencekam. Itu adalah kekasih Wilde sendiri, Lord Alfred, yang berbalik menentangnya terlebih dahulu. Ketika Wilde berada di titik terendahnya, Douglas meninggalkannya tanpa berpikir 2 kali. Mengapa? Karena Wilde telah berhenti menjadi wit yang tak tersentuh yang menguasai ruangan. Dia telah menjadi orang yang putus asa, bodoh karena cinta. Dan tidak ada yang lebih menjijikkan bagi pikiran bawah sadar wanita daripada seorang pria yang memohon cinta. Ini bukan hanya tentang Wilde, ini tentang setiap pria yang pernah dibuang pada saat dia menunjukkan lukanya. Sebuah studi tahun 2015 dalam Social Psychological and Personality Science menemukan bahwa wanita memandang kerentanan emosional pada pria sebagai kehilangan status, bahkan jika mereka secara sadar mengklaim menghargai keterbukaan. Para peneliti menyebutnya paradoks kerentanan pria. Wanita mengatakan mereka ingin seorang pria yang berbagi perasaannya, tetapi insting primal mereka mundur pada saat melihat kelemahan. Schopenhauer mengatakannya dengan lugas. Cinta seorang pria adalah sebuah tuntutan. Cinta seorang wanita adalah sebuah penyerahan. Begitu seorang pria berhenti menuntut rasa hormat dan mulai memohon kasih sayang, dia memicu penghinaan terdalam seorang wanita. Pertimbangkan kasus Friedrich Nietzsche, filsuf yang menulis, "Ketika Anda menatap lama ke dalam jurang, jurang juga menatap Anda." Dia belajar kebenaran ini dengan cara yang sulit. Pada tahun 1882, Nietzsche bertemu Lou Andreas Salome, seorang wanita muda yang cerdas dan sangat mandiri. Dia jatuh cinta padanya seketika, mengajukan lamaran melalui seorang teman bersama. Salome menolaknya. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya lebih buruk. Dia dan teman terdekat Nietzsche, Paul Rey, mulai menjalin persahabatan yang dekat, hampir intim, sepenuhnya mengecualikan Nietzsche. Penolakan itu adalah satu hal, penghinaan adalah hal lain. Nietzsche, pria yang kemudian menyatakan, Tuhan telah mati, hancur oleh ketidakpedulian seorang wanita. Dia menghabiskan sisa hidupnya dalam isolasi, menulis bagian-bagian seperti, Anda pergi kepada wanita, jangan lupa cambuk. Itu bukan misogini, itu adalah kesadaran marah bahwa bahkan pikiran terbesar pun tidak kebal terhadap insting balas dendam wanita. Tetapi mengapa insting ini ada? Psikologi evolusi memberikan jawaban yang kelam. Selama sebagian besar sejarah manusia, seorang pria yang lemah adalah hukuman mati, tidak mampu melindungi, menyediakan, atau meneruskan gen yang kuat. Wanita yang mentolerir kelemahan berisiko punah. Jadi alam telah memprogram mereka untuk menghukum itu tanpa ampun. Ini bukan sadar, ini otomatis. Seorang wanita tidak memutuskan untuk kehilangan ketertarikan ketika seorang pria menangis di depannya. Tubuhnya memutuskan untuknya. Sebuah studi tahun 2008 dalam psikologi evolusi menemukan bahwa wanita menilai gambar pria yang menangis sebagai kurang menarik secara seksual dibandingkan gambar pria yang menunjukkan kemarahan atau ketenangan. Pesannya jelas, menderita dalam diam atau menderita sendirian. Jadi, apa solusinya? Apakah pria tidak pernah menunjukkan emosi, tidak pernah mengungkapkan rasa sakit mereka? Tidak. Jawabannya jauh lebih halus. Perbedaan antara pria yang dihormati dan pria yang dikasihani terletak pada bagaimana dia mengekspresikan kerentanan. Seorang raja yang berbagi bebannya tetaplah seorang raja. Seorang pengemis yang mengeluh tentang lukanya hanyalah seorang pengemis.
Pria-pria yang berhasil menavigasi ini, mereka yang memperoleh kesetiaan daripada penghinaan, memahami bahwa kerentanan harus menjadi tampilan kekuatan, bukan seruan untuk simpati. Tetapi ada satu lapisan terakhir untuk penurunan ini ke dalam psikologi wanita. Apa yang terjadi ketika balas dendam seorang wanita bukan hanya emosional, tetapi finansial, hukum, dan sosial? Disinilah kita mengungkap aspek paling berbahaya dari bawah sadar wanita, senjata korban. Anda akan mendengar kisah nyata seorang musisi terkenal yang mempercayai wanita yang salah dan kehilangan segalanya. Disinilah permainan menjadi mematikan, dan jika Anda berpikir Anda kebal, Anda sudah kalah. Kebenaran paling gelap dalam sejarah adalah ini. Pembunuh paling efektif tidak pernah menggunakan belati. Mereka menggunakan air mata, bisikan, dan anggapan tak tergoyahkan tentang ketidakbersalahan yang menyelimuti setiap gerakan mereka. Jauh sebelum hashtag dan pertunjukan pengadilan, wanita menyempurnakan seni eksekusi sosial. Dan pria-pria yang meremehkan kekuatan ini menemukan hidup mereka dihancurkan sedikit demi sedikit. Schopenhauer melihat pola ini dengan jelas. Balas dendam seorang wanita tidak pernah panas. Itu lambat, terencana, dan berpakaian dalam pakaian kebajikan. Pertimbangkan nasib Sokrates, bapak filsafat barat. Kejahatannya? Mengacaukan pemuda Athena. Tetapi arsitek sebenarnya dari kejatuhannya bukanlah negara, itu adalah para istri. Teks-teks kuno mengungkapkan bagaimana para ibu Athena marah karena Sokrates mengajarkan anak-anak mereka untuk mempertanyakan tradisi, memicu tuduhan terhadapnya. Mereka tidak membutuhkan bukti, mereka hanya perlu menanamkan benih keraguan di benak suami dan ayah. Ketika Hemlock menyentuh bibirnya, itu bukan hanya demokrasi yang membunuh Sokrates. Itu adalah balas dendam kolektif wanita yang takut kehilangan kendali atas anak-anak mereka. Zaman pertengahan menawarkan contoh yang lebih mencolok. Malleus Maleficarum dan pengadilan penyihir. Sementara sejarah mengingat pembakaran penyihir wanita, sedikit yang mencatat berapa banyak pria yang dihancurkan oleh kesaksian wanita. Pada tahun 1437, kesatria Johann von Hagen dituduh sihir setelah menolak tawaran putri seorang bangsawan. Dia mengklaim bahwa dia telah terpesona olehnya, tuduhan yang membawa hukuman perlahan-lahan tercekik di bawah batu panas. Tidak ada bukti yang diperlukan, tuduhan semata dari seorang wanita berstatus sudah cukup. Ini bukan keadilan, ini adalah penolakan seksual yang dijadikan senjata sebagai kejahatan supernatural. Bahkan raja pun tidak kebal. Raja Louis XIX dari Prancis tidak hanya kehilangan kepalanya di gilotin, dia kehilangan reputasinya terlebih dahulu. Pamflet revolusioner yang beredar di Paris tidak menyerang kebijakannya, mereka menyerang kejantanan. Disebarkan oleh salon-salon seperti Madame Roland yang membisikkan tentang ketidakmampuannya dan ketidaksetiaan Marie Antoinette. Rumor-rumor ini tidak berasal dari saingan politik pria, mereka adalah karya wanita terpelajar di lingkaran intelektual yang memahami bahwa untuk menghancurkan seorang pemimpin, Anda harus terlebih dahulu membuatnya terlihat konyol. Schopenhauer mencatat taktik ini. Wanita tahu bahwa seorang pria yang dijek sudah mati. Era Victoria menyempurnakan ini menjadi ilmu. Pada tahun 1857, undang-undang penyebab pernikahan memungkinkan wanita Inggris untuk menceraikan suami yang kasar, premis yang mulia yang segera menjadi senjata. Diari para pengacara mengungkapkan kasus seperti Admiral Henry Codrington yang istrinya mengarang klaim penyiksaan untuk merebut hartanya. Ketika penyelidik tidak menemukan memar, dia hanya mengklaim bahwa penyiksaan psikologisnya tidak meninggalkan bekas. Pengadilan mempercayainya. Mengapa? Karena abad ke-19 telah menetapkan template, kesaksian wanita tidak memerlukan dukungan saat menuduh kekejaman pria. Apa yang menghubungkan kasus-kasus ini sepanjang milenium? 3 aturan yang tidak berubah. 1. Premium pada persepsi. Sebagian besar tuduhan wanita tidak perlu benar, mereka hanya perlu cukup mungkin untuk menanamkan keraguan. Kurtesan Fenisia abad ke-16, Veronica Franco, menunjukkan ini ketika dia menghancurkan saingannya dengan mengklaim bahwa dia telah mencuri kehormatannya, mengetahui bahwa tuduhan itu sendiri akan merusaknya terlepas dari hasil persidangan. 2. Eksploitasi kesatria. Kehormatan pria mendorong pria untuk melindungi yang lemah. Joan of Arc tidak memimpin pasukan karena dia seorang pejuang. Dia memimpin karena para kesatria Prancis tidak bisa menahan pikiran seorang gadis petani mempermalukan mereka untuk bertindak. 3. Bilah lambat. Balas dendam wanita jarang datang dengan panas.
Itu datang pada saat dingin ketika saksi sudah dipersiapkan, alibi diciptakan, dan tekanan sosial meningkat. Anne Boleyn tidak jatuh karena Henry Whapper bosan padanya. Dia jatuh karena wanita-wanita istana seperti Jane Seymour secara teliti mendokumentasikan setiap ucapan pengkhianatan. Solusinya bukan kebencian terhadap wanita, itu adalah pemahaman tentang kekuatan mereka. Pria-pria yang selamat dari permainan ini memiliki satu sifat yang sama. Mereka tidak pernah membiarkan diri mereka terasing. Para Lord Medici menjaga jaringan mata-mata di biara tempat wanita bangsawan bergosip. Benjamin Franklin menerbitkan surat-surat dari pengagum wanitanya untuk mencegah tuduhan palsu. Mereka bukan pria paranoid, mereka adalah pelajar sejarah. Saat kita menutup eksplorasi ini, ingatlah wawasan terkelam Schopenhauer. Dalam perang antara jenis kelamin, korban pertama selalu kebenaran. Anda sekarang memegang senjata kesadaran, bukan untuk berperang, tetapi untuk tidak pernah lagi menjadi korban yang tidak sadar. Permainan ini tidak berubah dalam 5.000 tahun, hanya sekarang Anda melihat papan.